wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Anastasia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, mahasiswa PPG Delja PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212239. Pada hari ini saya melakukan uji kinerja di SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Mas Ivandes bisa disiapkan? Siap, Raf, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang Bu Anas mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya terlebih dahulu ya. Adifa absen Nisa tidak masuk. Askia Hilya Nafisa, Askia. Mas Alvaro, Arsyad, Arzaka, Mas Arzaka, mana Mas Arzaka? Ya, ini ada beberapa anak yang tidak masuk. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga teman-teman kita yang tidak masuk hari ini segera diberikan kesembuhan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak bisa melihat ini terlebih dahulu ya. Kita ini ada kata-kata motivasi hari ini. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walaupun sesaat, maka ia akan menelan kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, anak-anak kita harus rajin untuk menuntut ilmu. Walaupun semuanya tuh pahit, kita kerja keras, kayak gitu, kita harus tetap menuntut ilmu karena apa? Ditakutkan kita nanti akan menelan namanya apa? Kebodohan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi ya untuk tepuk semangatnya. Yuk, tepuk semangat. Masih ingatkah pelajaran sebelumnya? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar materi tentang indahnya saling menghargai
dan keberagaman. Jadi kita walaupun berbeda-beda suku, ras, budaya, agama, dengan teman-temannya ada yang berbeda, kita harus tetap menghargai. Siapa di sini yang tetangganya ada yang beragama lain selain Islam? Ya, ada. Ternyata ada ya. Nah, kita harus tetap menghargai. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar mengenai menyambut usia balik ya. Nah, sebelum itu, Bu Anas akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, melalui PBL, peserta didik mampu membuat paparan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu melalui PBL, peserta didik mampu membiasakan sikap syukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Sekarang Bu Anas mau tanya, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah perbedaan laki-laki dan perempuan sudah tahu belum? Terus, tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki pada masa puber? Nah, dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban pada anak balik pada aspek akidah, ibadah, dan akhlak? Ini belum pada tahu semuanya ya. Nah, kok badanku lemas ya? Kepalaku juga pusing. Nah, ini apa ini? Darah. Jadi ini ada darah. Aisyah, kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Oke. Kak, Aisyah keluar darah. Nggak apa-apa. Ayo ikut kakak ke kamar mandi. Ya, jadi mengajak ke kamar mandi. Aisyah ingin berwudu, mau sholat subuh berjamaah. Aisyah tidak usah sholat dulu ya. Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Nah, ini ada seperti ini kejadiannya. Baiklah kak. Itu ya. Aisyah makan roti dan minum susu dulu supaya tidak lemas. Iya bu, gitu. Jadi ini ibunya ke Aisyah. Kenapa bagian bawah perut Aisyah seperti kembung dan sakit ya? Kira-kira tadi Aisyah kenapa ya itu ya? Kenapa ya dengan Aisyah? Apa perutnya sakit kenapa? Haid, iya ini sudah ada yang tahu. Jadi Aisyah tadi juga mengalami haid. Nah, haid itu adalah tanda-tanda bahwa sudah memasuki usia apa? Balik. Kita akan mengetahui pengertian balik. Nah, apakah balik itu? Secara bahasa, balik memiliki arti sampai atau bisa disebut dengan cukup umur. Jadi balik itu cukup umur. Jika ada suatu hari anak-anak itu mimpi ya, terus tiba-tiba keluar air mani atau rasanya anak-anak itu kayak ngompol, tapi bukan seperti ngompol ya, keluarnya beda seperti air kencing, maka sudah dipastikan telah mimpi basah. Yang kedua yaitu ada tanda-tanda balik bagi perempuan menurut fikih. Yang pertama yaitu telah haid atau menstruasi. Anak-anak di sini sudah ada yang haid atau menstruasi? Belum. Oh, ternyata belum ada. Jadi nanti kalau suatu ketika anak-anak itu keluar darah haid ya. Jadi keluar darah jangan kaget karena itu normal. Jadi kita itu normal, manusia normal bahwa telah haid atau menstruasi. Jadi anak-anak sudah dikatakan balik. Menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Nah, ini kan tadi sudah kotor toh. Buat kamu bersihkan tadi toh. Nah, kalian bisa cuci pakai sabun ya, pakai sabun. Misalnya masuk masjid ya, misalnya masuk masjid seperti itu tidak boleh. Yang ketiga itu tawaf ya, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi tawaf itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu sholat dan terakhir adalah puasa. Jadi bagi perempuan yang sedang haid boleh tidak ketika sholat? Tidak, ya betul. Jadi tidak boleh. Tepuk tanda dewasa. Yuk. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita,
keluar dari wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Belajar mengenai tanda balik bagi laki-laki menurut biologi. Ya, jadi kan tadi sudah secara fikih, sekarang kita akan belajar secara biologi. Nah, anak-anak biasanya suka nyuruh-nyuruh orang tua seperti itu toh. Nah, kalau seperti ini, kayak seperti itu boleh tidak? Membentak orang tua boleh tidak? Nah, kalau sudah balik ya, kalian sudah dihitung, dosanya sudah dihitung seperti itu. Ya, di sini ada berbagai permasalahan ya, berbagai permasalahan yang berkaitan tentang usia balik bagi laki-laki maupun perempuan secara fikih maupun biologi, ya kan? Dan kewajiban-kewajibannya ini disajikan dalam bentuk LKPD atau cerita ya. Jadi kalian harus menjelaskan ini, jadi ditulis. Jadi kelompok 1 sini, kelompok 2 situ, kelompok 3 bagian sini. Jadi kelompok 1 diskusi, ditulis, nanti jawabannya ditulis. Nanti anak-anak bisa perwakilan untuk mempresentasikan ke depan ya. Oke, Bu Guru ini bagi dulu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 1. Ya, alat tulisnya disiapkan dulu ya, alat tulisnya. Nih, kelompok 1. Nih. Ini ya. Ini kelompok 1. Ini sudah? Ya, kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Ya itu. Nih, sampai sana ya. Nih. Nih. Dapat belum? Nih ya. Ya, bisa didiskusikan dengan teman-temannya ya. Ini. Ya. Ini ya, bisa dibuka ininya dulu ya. Nih, soalnya ini ya ditulis. Nah, bukunya dibuka dulu. Ini bisa dicari di buku dan lain sebagainya ya. Dari sini ya, Mas, dari sini ya. Ya, bisa dicari. Ya, ini ada buku, fikih. Seperti ini ya, bisa dicari. Yuk. Ini dilanjutkan. Masjidnya udah? Ini dari sini. Anunya mana tadi? Yang bukan tadi. Dari sini. Dari sini nulisnya kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Ya, ditulis dulu kesimpulan dari cerita. Lah, itu sampai sini. Ya, ditulis dulu. Sampai sini yuk. Ini ada buku fikih seperti ini ya, bisa dicari. Yuk.
Ini dilanjutkan. Nggak apa-apa. Mau ke sana, Mbak Zizi? Nggak, ya. Ya, dari sini. Nah, ini dari sini sampai sini. Yuk. Yuk, coba ya. Bisa didiskusikan dengan teman-temannya ya. Ini. Ya. Ini ya, bisa dibuka ininya dulu ya. Ini nah, ini kita dari sini nah. Betul. Ini semuanya no. Ini sampai sini tulis. Nanti kamu maju. Ya. Ya. Apa? Ya, dari sini. Tadi kesimpulan dari cerita tersebut adalah ditambahi di sini nggak apa-apa, tambahi baik. Hah? Ya, semuanya itu ditambahi di bawahnya juga tidak apa-apa. Hasilnya kayak apa punyamu? Ya. Ini punyanya Mas Askal ya. 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 Nih punya Mas ini. Nah, nanti yang maju siapa? Kelompok sini siapa? Bertiga, ya. Oke ya, sudah diatur ya. Kamu bagian mana udah tahu ya. Tadi apa aja nih yang diamati? Ya, udah sampai mana? Ya. Tadi apa aja nih yang diamati? Ya, udah sampai mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1 akan mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Ayo coba. Setelah
mengamati cerita di atas, apa kesimpulan kalian terhadap cerita tersebut? Apa yang dialaminya? Tentukan apa saja tanda-tanda yang dialami miliki oleh Firdaus secara fikih dan biologi. Ayo kemukakan kepada teman-temanmu. Pada cerita tersebut, Firdaus telah mengalami mimpi basah. Ya. Terus? Wajah ditumbuhi kumis dan jenggot. Ya, ditumbuhi itu betul. Tumbuh jakun. Terus Mas Tesa? Badan tambah lebih kekar dan berotot. Ya, terus apa lagi Mas Aska? Kira-kira apa lagi? Suara lebih berat. Suaranya lebih berat. Terus apa lagi? Gerak menjadi lebih aktif. Ya, terus apa lagi Mas Ante? Nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Ya, kelompok 2 yang maju. Ya, dikondisikan dulu ya, kelompok 2. Ayo Mbak Sekar. Yo. Yuk, salam dulu. Siapa yang mau salam? Ya nih, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih kita dengarkan bahwa presentasi dari kelompok 2. Oke, apa aja? Setelah mengalami cerita di atas, apa kesimpulan kalian terhadap cerita tersebut? Apa yang dialaminya dan apa ciri perubahan yang ada pada Fatimah? Ayo kemukakan kepada teman-temanmu. Ya, ini apa aja perubahannya? Haid, Terus apa lagi? Terus ini ya, ini. membesar, Ya. membesarnya pinggul dan payudara. Ya, terus apa lagi Mbak Sekar? Tumbuh rambut pada alat kelamin. Ya, betul. Terus? Suaranya menjadi lebih merdu. Terus? Kulit perempuan lebih halus daripada laki-laki. Terus apa lagi Mbak Sekar? Pertumbuhan badan bertambah cepat. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan dengarkan bareng-bareng untuk kelompok 3. Yuk. Setelah mengamati cerita di atas, apa kesimpulan kalian terhadap cerita tersebut? Sebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Aisyah. Ayo kemukakan kepada teman-temanmu. Ya, terus? Kesimpulan dari cerita tersebut adalah Aisyah telah balik sehingga dia harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Aisyah diantaranya dari segi akidah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus? Ini di bawah, Mas. Nyalur nanti ya. Apa? Kedua? Ibadah salat 5 waktu. Terus? Berbakti kepada orang tua. Terus? Aturan-aturan yang wajib kita ketahui yaitu sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu. Ya, sudah. Menurutnya sudah benar belum? Ya, jadi kelompok 2 juga mengakui bahwa kelompok 1 sudah benar. Ya, berikan tepuk tangan bagi kelompok 1. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu lagi. Oke, kelompok 2 sudah. Ya, bagaimana tanggapannya kelompok 3? Menurutnya bagaimana? Oke, tadi kelompok 3 juga setuju. Ya, cukup sekian dulu. Salam dulu, Mbak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana menurut kelompok 2? Penampilan untuk kelompok 1 bagaimana? Bagus? Bagus. Oke, menurut kelompok 3 penampilan kelompok 2 bagus tidak? Bagus. Ya, menurut kelompok 1 penampilan kelompok 3 bagus tidak? Ya, bagus. Oke. Jadi kita akan menemukan solusi kita pada hari ini ya. Solusinya apa kira-kira? Kita kan sudah mempelajari
adanya haid toh, menurut tanda-tanda balik menurut fikih dan biologi. Ya, jadi diharapkan kita apa? Mampu menemukan solusi atas apa? Berbagai permasalahan yang ada. Misalnya anak-anak suatu saat sedang menemukan apa? Sedang haid, sedang mimpi basah. Jadi anak-anak sudah sudah tahu. Jadi kita insya Allah sudah bisa menemukan solusinya, ya. Oke. Kira-kira ini ada yang kurang paham tidak? Anak-anak ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Ya, sudah paham ya. Materi hari ini yaitu tadi apa? Tentang apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Nah, ilmu fikih tadi tanda bagi laki-laki yaitu ihtilam atau mimpi basah. Bagi yang perempuan yaitu haid atau menstruasi. Nah, untuk yang secara biologi tadi yang laki-laki ada banyak sekali, tumbuh jakun, suara lebih besar dan lain sebagainya. Yang perempuan juga apa? Pinggulnya membesar, payudaranya membesar, seperti itu ya. Suaranya mulai melengking. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Jadi sudah paham. Lu mau merefleksi teman-teman semua atau anak-anak semua? Nah, ini ada pertanyaan, apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Nah, kalau mengetahui centang ya, gitu ya. Ini di centang-centang aja. Ini refleksi kita hari ini, bagikan satu-satu. Dicentang-centang. Ya, teman, coba kamu kasih. Ya, kasih nama ya, kasih nama. Ya, ini dicentang-centang. Ya, kan kamu menurut kamu jadi apa kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Ya, gitu. Cuma dicentangnya aja. Ini ya, cuma dicentangnya aja. Ini refleksi kita pada hari ini. Jadi ini buat Bu Anas ke depannya. Nih, Mbak Sekar minta tolong. Tolong Mbak Sekar ya. Ini Arsyad. Ya, kalau sudah ketua kelompoknya mengumpulkan jadi satu. Nah, sudah ketua kelompoknya mengumpulkan jadi satu. Ya, kalau sudah ketua kelompoknya mengumpulkan jadi satu. Ya. Ya, sudah belum kelompok 2? Sudah, kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 3 sudah? Kelompok 3 ya, sudah, taruh sini yuk. Sana. Ya. Kelompok 1 sudah belum? Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 2 sudah belum? Yuk, sudah? Agak sini, Mas. Sini. Ya. Baru mau melakukan penguatan materi kita hari ini sekali lagi. Yuk, tadi apa tentang apa? Tanda-tanda menyambut usia balik toh? Ya, bagi laki-laki dan perempuan secara fikih. Terus secara biologi. Ya, betul. Terus untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan belajar mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi besok minggu depan ya hari selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
dari Bu Anas cukup sekian. Semoga kita bisa diberikan kesehatan untuk kita bertemu pada pelajaran selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.